Salam damai sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan di luar negeri. Terima kasih sampai saat ini Bapak Ibu masih setia mengikuti YouTube kami di Jesus Christ Community. YouTube ini khusus membahas tentang topik-topik ringan yang menarik untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat satu topik yang terdiri dari 7 seri pendek. Topik kita adalah penyakit menurut Alkitab. Dari topik ini saya kembangkan menjadi 7 topik menarik, subtopik lah. Okay? Lalu apa saja ke-7 subtopik ini? Kita lihat kembali layar ini. 7 penyakit menurut Alkitab dengan 7 topik menarik. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan kita sakit. Yang kedua, situasi dan kondisi dunia. Yang ketiga, hukuman Tuhan atas dosa manusia. Yang keempat, pencobaan dari iblis. Yang kelima, kasih karunia dari Tuhan. Yang keenam, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketujuh, cara menuju kematian. Dengan kata lain, yang ketujuh ini adalah salah satu media yang dipakai Tuhan untuk membawa orang pulang ke hadiratnya. Topik 1 sampai topik 6 sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kembali di link YouTube kami di dalam link Jesus Christ Community. Silakan dibuka, dicari supaya Bapak Ibu bisa menyambung dengan bahan ini. Dan hari ini topik yang terakhir inilah yang akan kita kupas. Topik yang ketujuh dan juga merupakan topik yang terakhir. Saya suka angka 7 karena itulah di dalam mini seri ini selalu saya menggunakan 777. Okay? Topik yang ketujuh, media Tuhan membawa orang kembali ke hadiratnya. Hidup manusia itu seperti sebuah garis. Siapapun Anda akan melewati garis ini. Nah, garis kehidupan manusia itu dimulai dari kelahiran dan akan diakhiri dengan kematian. Jadi, siapapun Anda, lahir, mati. Tidak akan ada kematian tanpa kelahiran. Dan kalau ada kelahiran, pasti suatu saat akan bertemu dengan kematian. Nah, setelah itu dari lahir sampai mati, kita mulailah melakukan perjalanan panjang. Kita berjalan, dan kapan perjalanan hidup kita berakhir, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya jalan, kita hanya melewati garis ini, dan suatu saat kita akan meninggal. Dan salah satu cara meninggal yang terbanyak dialami oleh manusia adalah sakit penyakit. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Perhatikan seperti sebuah rel kereta. Lalu di sini ada seorang melakukan perjalanan. Ingat, yang namanya perjalanan, suatu hari perjalanan itu pasti berakhir. Kita akan menuju pada satu ujung. Ketika sampai di ujung, maka perjalanan itu sudah selesai. Suatu saat kita pasti meninggal. Seberapapun hebatnya engkau, seberapa kaya, seberapa engkau sehat, suatu saat kita pasti meninggal. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita tidak membawa apapun dari masuk ke dunia, dan kita tidak bisa membawa keluar ke dalam dunia. Kita lihat inilah tahapan-tahapan kehidupan manusia. Dari lahir, kemudian mulai belajar duduk, mulai merangkak, mulai berjalan, berlari, sekolah, ke perguruan tinggi. Setelah itu kita masuk ke kantor bekerja, kumpulkan uang. Setelah itu mulai tua, fisik mulai sakit-sakit. Setelah itu pakai tongkat, ujung-ujungnya pakai kursi roda, dan yang terakhir akan berbaring di peti mayat dan akan kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, ini adalah tahapan perjalanan hidup manusia dari lahir sampai meninggal. Semua manusia, semua manusia itu pasti mengalami tahapan tersebut. Walaupun ada lompatan tahapan. Lompatan tahapan yang saya maksudkan adalah lahir, mungkin tidak lama kemudian langsung sakit dan meninggal. Itu namanya lompatan. Tapi kalau yang normalnya adalah dari lahir, kemudian sekolah, menikah, bekerja, setelah itu tua, sakit, meninggal. Itu tahapan normalnya. Tapi tahapan demikian bisa saja tidak terjadi pada orang tertentu. Bahkan bisa mengalami ada yang namanya keguguran dan lain sebagainya. Kematian ini hanya sebuah
kematian itu adalah sebuah kepastian. Dan kepastian ini hanya masalah waktu saja. Karena itulah penulis Ibrani mengatakan di Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan kata ditetapkan. Artinya kematian itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan tetapkan, maka tidak seorang pun bisa menghindari, tidak seorang pun bisa menolak, tidak seorang pun bisa mencegah. Pasti terjadi. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Karena itu bukan kuasa kita. Makanya Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 dia berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Perhatikan yang dikatakan oleh Salomo, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Artinya kematian itu bukan ditentukan kita. Kematian itu bukan kita yang ngatur. Kita tidak bisa memilih mau cara mati seperti apa. Kalau boleh memilih, bisa menentukan. Saya sebagai hamba Tuhan mungkin kepinginnya meninggal lagi khotbah, betul? Atau meninggal lagi saat berdoa haleluya haleluya, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Kan tampaknya mulia sekali, betul? Tapi kita kan nggak bisa tentukan. Kita tidak bisa memilih, ya. Nah, sakit penyakit kita juga nggak bisa memilih. Ketika penyakit datang dan kita meninggal karena penyakit, kita tidak bisa mencegah. Karena itu, proses menuju kematian itu salah satunya, dan dari salah satu banyak terjadi, yaitu lewat sakit penyakit. Karena itu, penyakit adalah media yang dipakai Tuhan untuk membawa seseorang pulang ke hadiratnya. Apakah ada bukti? Saya katakan ada. Elisa adalah seorang nabi besar yang dipakai Allah secara ajaib dan luar biasa. Dan Nabi Elisa ini dilengkapi dengan berbagai macam kuasa melakukan tanda heran dan mujizat. Banyak orang-orang sakit yang disembuhkan oleh Elisa. Bahkan Elisa juga pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Ternyata yang namanya kebangkitan di Perjanjian Lama sudah terjadi. Sudah mati, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Elisa. Artinya dia punya kuasa. Tapi uniknya, walaupun dia punya kuasa bisa sembuhkan penyakit-penyakit orang, membangkitkan orang mati, tapi Nabi yang luar biasa ini juga meninggal karena sakit penyakit. Kan aneh, betul? Dia bisa menyembuhkan orang, tapi diri sendiri pun mati karena penyakit. Artinya apa? Artinya penyakit itu memang satu media yang dipakai oleh Tuhan membawa seseorang pulang ke hadiratnya. Kalau itu media, maka tidak bisa dicegah. Kita lihat bagaimana Nabi Elisa sakit sampai meninggal. Dua Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lihat, Elisa sedang sakit berat. Tapi Raja Israel, Raja Yoas masih datang memohon bantuan, memohon perlindungan dari Nabi Elisa. Karena dia tahu Nabi yang satu dipakai Tuhan luar biasa. Lalu apa kata Elisa? Ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang ada di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ini simbolis. Panah, nah ini panah kemenangan. Artinya dia sedang bernubuat. Nabi yang sudah sakit berat ini sedang bernubuat bahwa Raja Yoas akan menang dan kemenangan itu akan terjadi dalam peperangan di Afek.
sampai akhirnya Raja Aram yang saat ini sedang mengancam mereka itu akan habis binasa. Ayat 18. Sesudah itu ia berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti. Ayat 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sayang sekali ya. Dan di sini juga sayangnya Elisa tidak ngomong pukul lebih banyak, bila perlu 10-20 kali biar habis semua Raja Aram. Tapi Elisa kan hanya ngomong pukul lah. Dan raja pun menafsirkan sendiri, dia pukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu berhenti. Sehingga Elisa merasa gusar. Waduh, kenapa engkau hanya pukul 3 kali, 5-6 kali biar habis semua. Tapi ini semua yang dilakukan itu hanya sebagai simbolis. Tapi kita bisa menangkap Elisa dipakai oleh Tuhan. Elisa seorang nabi yang suka bernubuat-nubuat, dan nubuat itu dilengkapi dengan simbolis Raja Yoas akan menang melawan Raja Aram. Sudah sakit parah pun masih dipakai oleh Tuhan. Oke. Kemudian lihat kembali ayat 14. Ayat 14, kemudian ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Perhatikan 2 kata yang ingin saya tekankan di sini. Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Berarti penyakit yang diderita oleh Elisa itu berat, ya, sangat berat. Yang penyakit ini tidak bisa sembuh lagi. Dan betul di ayat yang ke-20 Elisa akhirnya meninggal. Bapak Ibu yang saya kasihi di sini, dari ayat 14 dan ayat 20 itu sangat jelas bahwa Nabi Elisa itu menderita sakit, dan penyakit itulah yang mengakibatkan kematian nabi yang luar biasa ini. Seorang nabi yang dipakai Allah, seorang nabi yang bisa melakukan mujizat-mujizat besar, tapi meninggal karena penyakit. Nah, apakah nabi ini tidak diberkati Tuhan? Tidak disertai Tuhan, atau karena dihukum oleh Tuhan? Karena kita sebagai manusia itu cenderung mudah sekali menghakimi. Ketika seseorang sakit, kita berkata, engkau pasti dihukum Tuhan, engkau pasti dihajar oleh Tuhan. Lalu seorang pendeta sakit dikatakan kurang beriman pendetanya, pasti pendetanya berbuat dosa. Belum tentu. Belum tentu. Saya dulu pelayanan di sebuah kota di Banjarmasin. Di sana ada seorang diakonis. Nah, diakonis ini punya kecenderungan demikian. Setiap jemaat yang sakit, kadang-kala pendeta belum tahu ada jemaat sakit, diakonis sudah tahu duluan. Dan dia akan kunjungi, dia akan doakan. Tapi sebelum didoakan, diakonis ini akan mengeluarkan satu kalimat yang cenderung menghakimi. Bapak, Ibu, bertobatlah, mohon ampun dari Tuhan supaya kamu disembuhkan. Itu kalimatnya. Karena itu akibat suka menghakimi jemaat kalau sakit itu kadang-kala nggak berani beritahukan kepada sang diakonis ini. Sampai suatu hari diakonis jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, kemudian jemaat yang pernah dikatakan seperti itu mulailah mengunjungi diakonis ke rumah sakit. Dan apa yang diucapkan oleh jemaat? Bu diakon, bertobatlah. Mohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan ibu setelah dosanya diampuni. Nah, mulai saat itu dia nggak berani mengucapkan kalimat-kalimat itu lagi. Jadi, Nabi Elisa sakit. Apakah dia berdosa? Apakah dia tidak disertai, tidak dipakai oleh Tuhan? Sebenarnya bukan itu inti permasalahannya. Sesaat sebelum meninggal pun, dia masih dipakai Tuhan, dan Raja Yoas masih meminta nasihat dan meminta pertolongan dari Nabi Elisa ini. Bahkan setelah mati pun, tulang Elisa yang sudah kering masih mengandung kuasa Tuhan. Kita coba lihat ayat yang ke-20 sampai 21. 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Coba perhatikan di sini.
demi mayat itu kena tolak Elisa. Jadi Elisa ini ceritanya setelah sakit meninggal, lalu dikubur. Tapi setelah dikubur, sekian lama, tulangnya kemudian muncul mungkin dari tanah, muncul karena erosi dan sebagainya. Lalu suatu ketika ada orang yang sakit, mau dikuburkan. Tapi waktu itu ada tentara Moab. Sehingga orang yang sakit ini mau dikuburkan, keburu, lalu mayat itu dilemparkan sembarangan. Kebetulan mayat itu dilemparkan tempat Elisa dulu dikuburkan, dan tulang Elisa kena pada orang yang sudah meninggal ini, kena pada mayat, dan mujizat terjadi. Mayat itu hidup kembali. Artinya apa? Tulang Elisa yang sudah sekian lama mengering masih mengandung kuasa Tuhan. Artinya Tuhan itu memakai Elisa secara luar biasa. Tapi walaupun Tuhan memakai Elisa, tapi faktanya Elisa meninggal karena sakit penyakit. Nah, Elisa menderita sakit memberikan satu pengajaran sangat penting. Semua orang bisa sakit penyakit, termasuk nabi, rasul, hamba-hamba Tuhan. Artinya tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap yang namanya penyakit. Virus corona sudah menyerang dunia, sudah menyerang Indonesia selama kurang lebih 9 bulan. Dari Januari sampai sekarang itu bulan September. 9 bulan itu sudah banyak yang korban. Dokter-dokter tugasnya adalah merawat para pasien corona. Tapi sampai sekarang sudah 100-an dokter di Indonesia yang meninggal gara-gara COVID. Kemudian hamba-hamba Tuhan di Indonesia pun sudah puluhan pendeta-pendeta yang meninggal. Jadi pendeta pun tidak kebal terhadap virus corona. Apakah pendeta kurang doa? Apakah pendeta kurang beriman? Bukan itu masalahnya. Yang namanya penyakit bisa terjadi pada setiap orang, dan kadang-kadang melalui sakit penyakit itulah Tuhan ingin bawa seseorang itu pulang ke hadiratnya. Ketika seseorang sakit, bukan berarti dia tidak disertai Tuhan atau karena dia berbuat dosa. Kecuali topik yang ketiga yang saya sudah kupas tempo hari, yaitu salah satu penyebab munculnya penyakit itu adalah dosa. Dan kalau itu penyakit karena dosa, tentu solusinya adalah mohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian, penyakit adalah media yang dipakai oleh Tuhan membawa seseorang pulang ke hadiratnya. Nah, kalau penyakit itu sebagai media, maka ketika seseorang mengalami sakit penyakit, bagaimana kita memberikan reaksi terhadap kebenaran ini? Bagaimana kita bersikap terhadap masalah sakit penyakit ini? Jika masih bisa disembuhkan, tentu kita upayakan agar orang-orang yang kita kasihi, apakah itu pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua kita upayakan supaya ia bisa disembuhkan. Baik melalui medis, dengan cara-cara lain, yang intinya kalau kita punya duit, jika tidak punya duit pun kita berusahakan pinjam untuk memperoleh kesembuhan bagi orang sakit. Wajarlah, sangat manusiawi. Tapi bagaimana jika penyakit itu sudah sangat berat, lalu menyerang orang yang sudah lanjut usia? Maka saudara, waktunya kita berpikir bahwa penyakit itu adalah salah satu cara Tuhan membawa seseorang pulang ke sorga. Uang sudah habis, usianya sudah tua, dan dokter sudah berkata tidak akan sembuh lagi. Bagaimana kita bersikap? Dan kita sebagai orang tua, setelah mendengarkan itu, apakah engkau putus asa, kecewa, frustrasi? Mestinya tidak. Karena jikapun saat ini engkau disembuhkan, dokter berhasil menyembuhkan, emangnya suatu saat nggak sakit lagi, nggak akan mati lagi. Bisa sakit dan bisa mati lagi. Jadi hanya masalah waktu. Kita meninggal saat ini karena penyakit, atau nanti juga meninggal bisa saja karena sakit penyakit. Sama seperti Lazarus yang dibangkit, yang penyakitnya membawa dia kematian, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Emangnya Saulus tidak mati lagi? Mati juga, betul. Walaupun memang ada satu masa dia sempat hidup di dunia ini setelah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah penyakit itu merupakan media Tuhan untuk membawa orang pulang ke hadiratnya.
Karena itulah kita sebagai manusia kadang-kala bisa melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Kesalahannya adalah memaksa Tuhan menyembuhkan orang sakit itu. Padahal Tuhan memang mau membawa dia kembali ke hadiratnya. Sebagai pendeta, ketika saya mendoakan orang yang sudah sakit parah, saya tidak ngotot. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, sembuhkan. Tidak ada mustahil bagi Engkau. Tidak bisa ngotot seperti itu. Seringkali kalau saya melihat kondisi ini sudah sangat parah, saya seringkali doakan, jadilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang mau sembuhkan, tidak ada mustahil. Kalau Tuhan memang tidak menghendaki dia sembuh lagi, mau Tuhan bawa pulang, itu kehendak Tuhan. Karena itulah kepada keluarga mereka seringkali saya nasihati, ini mungkin kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua adalah, orang itu sudah siap meninggal namun dipaksa bertahan hidup melalui peralatan medis. Sehingga orang itu sangat menderita namun dia tidak bisa protes karena dia dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari. Kita sebagai keturunannya, kita sebagai orang yang masih hidup, kita mungkin kasihan supaya dia hidup lagi dengan berbagai macam cara peralatan medis. Coba lihat gambar yang satu ini Bapak Ibu. Ini orang sudah terbaring. Tidak ada mukanya, jadi saya tidak ada gambar siapa. Saya hanya ambil gambar ilustrasi itu dari internet. Ini hidupnya itu sudah tinggal mesin. Banyak selang-selang, banyak pipa kecil. Kemudian juga berbagai macam infus-infus ada di dalam tubuhnya. Boleh dikatakan orang ini hidup karena peralatan medis. Bagaimana kita bereaksi? Karena ketika alat medis dicabut, dia itu pasti pergi punya. Dan disinilah yang menjadi persoalan. Kita tidak berpikir orang ini sebenarnya sangat menderita. Dia sudah mau pergi, kita tahan terus supaya dia tetap hidup. Ya? Ini yang menjadi persoalan. Sehingga untuk dia mati nggak bisa karena ditunjang oleh peralatan medis obat. Tapi kalau kita cabut dia akan pergi. Nah, seringkali kita memaksakan. Tahu nggak? Kalau Anda di posisi itu, pasti Anda juga sangat menderita. Anda mau ngomong, udah lepaskan semua peralatan ini, biarkan aku pergi. Tapi dia tidak bisa ngomong, hanya bisa tersiksa. Jadi tujuan kita mungkin kita sayang, kasihan sama dia, supaya dia sembuh. Padahal kita tuh menyiksa dia. Karena memang waktunya dia untuk meninggal. Yang kedua adalah, bisa saja kita melawan kehendak Tuhan. Bahwa melalui sakit penyakit ini, Tuhan ingin bawa seseorang itu pulang ke sorga, pulang ke hadiratnya, tapi kita paksa nih. Jadi kita tarik-menarik sama Tuhan. Tuhan mau dia bawa dia pergi, kita tarik lagi dengan peralatan medis. Kita paksa Tuhan supaya sembuhkan dia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita harus jeli memahami kebenaran yang satu ini. Kita coba belajar kepada Paulus bagaimana Paulus memandang kematian. Filipi 1 ayat 20-23. Sebab yang sangat kurindukan, yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bapak Ibu coba perhatikan. Ini perkataan Paulus yang luar biasa. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah untuk Kristus. Kalau aku mati pun untuk Kristus juga. Jadi hidup mati adalah untuk Kristus. Tapi kalau aku boleh memilih, aku lebih memilih mati. Karena itu keuntungan bagiku. Kenapa disebut keuntungan? Karena dia tidak mengalami penderitaan lagi di dunia. Dia sudah nikmati kebahagiaan di sorga. Karena itu Bapak Ibu mau beruntung? Kalau mau beruntung, jangan takut menghadapi kematian. Karena kematian suatu saat pasti terjadi. Masalahnya adalah Anda siap atau tidak siap. Jika Anda bisa mempunyai pandangan seperti Paulus, kematian adalah sebuah keuntungan, maka engkau akan persiapkan dengan sebaik mungkin seperti Paulus. Kita lihat bagaimana Paulus mempersiapkan kematian itu. 2 Timotius pasal 24 ayat 6. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Paulus secara usia dia tahu nggak lama lagi akan meninggal. Dan mungkin juga Tuhan sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal. Tapi dia berkata bahwa aku sudah mencurahkan darahku sebagai persembahan. Artinya sudah cukup pelayananku di dalam dunia dan saat kematianku sudah dekat. Ini adalah kalimat perpisahan dia kepada penerima kitab ini, yaitu anak muda, seorang hamba Tuhan muda yang dididik oleh Paulus, yaitu Timotius. Lalu ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah kalimat-kalimat orang yang penuh dengan pengharapan, yang kematiannya itu benar-benar dipersiapkan. Kematiannya itu dia akan jalan dengan begitu tenangnya. Dia berkata, pertandinganku sudah selesai. Aku sudah mencapai garis akhir. Garis start dia adalah ketika dia percaya pada Yesus, lalu melakukan perjalanan, dan sebentar lagi garis akhir akan sampai, akhirnya kematiannya sudah dekat. Yang paling penting di sini adalah dia sudah memelihara iman. Karena itu hanya orang yang tidak memelihara iman yang takut mati. Kalau orang sudah memelihara iman, dia yakin setelah meninggal akan masuk surga. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Dan kalau kita tahu orang tua kita punya iman, maka kita bisa merelakan dia pergi. Bukan kita tahan, kita mati-mati berjuang. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita lihat, sudah tersedia mahkota, sudah tersedia pahala upah. Aku tinggal menikmati, dan itu bisa aku nikmati setelah aku meninggal. Kalau aku belum meninggal, maka aku belum bisa menikmati. Jadi istilahnya itu pindah rumah. Ibaratnya, katakanlah engkau dapatkan satu kemurahan dari pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura menyediakan satu rumah di Singapura, tapi engkau tidak akan bisa pergi ke Singapura dan tinggal di sana kalau engkau tidak berangkat ke Singapura. Berangkat artinya engkau harus tinggalkan Indonesia, pindah ke negara lain. Itulah kematian. Apakah engkau sudah siap? Bapak Ibu yang saya kasih, dari topik yang terakhir ini, sebagai topik penutup, kita menemukan satu jawaban yang jelas bahwa kematian merupakan media yang dipakai oleh Tuhan. Penyakit merupakan media yang dipakai Tuhan membawa seorang menuju pada kehadiratnya. Karena itu, jangan takut jika suatu saat kita mengalami sakit penyakit dan akhirnya kita meninggal. Artinya hidup kita di dunia sudah cukup, kontrak kita sudah selesai, masa kita sudah habis. Karena itu paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita menghadap Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami. Kami membahas tema penyakit menurut Alkitab yang hamba membagi menjadi 7 topik kecil yang menarik, yang dengan durasi waktu sekitar 30 menit. Semoga 7 topik ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mendengarkan khotbah mini seri ini, supaya mereka menemukan jawaban di dalam penyakit yang mereka derita. Terima kasih Engkau berikan kesempatan berhamba-Mu untuk membagikan kebenaran ini. Semoga kebenaran inilah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi siapapun yang sakit. Jika saat ini ada yang sedang menonton acara hamba-Mu dan mereka sedang mengalami sakit penyakit, hamba-Mu doakan Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa menemukan dari 7 poin tersebut mereka sakit karena apa, supaya ada solusi jalan keluar terhadap kesulitan, kesakitan yang mereka alami. Terima kasih Bapak, dan juga berikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan link YouTube ini dengan topik-topik lain yang menarik. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.